belakang lagi nggak kelihatan. Udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Wid? Alhamdulillah kita bisa ngeblur tuh. Iya benar. Berarti nggak fokus nih. Oke. Kita agak maju dikit deh. Saya tetap kekeh nggak mau maju. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wiwit Dan saya Ina. ya. Sekarang kita lagi ada di Post Blok Blok. yang ada di sebelahnya Gedung Kesenian ya. Betul. Seberangnya Pasar Baru ya Mas? Sebelahnya Pasar Baru. Iya. Benar. Terima kasih nih udah diajak Mbak Ina ke sini. Iya, Meskipun sama-sama. dia juga baru tahu. Iya, saya juga baru tahu loh kalau Post Blok sekeren ini ternyata. Iya, keren banget. Ini kayak di film apa? Harry Potter ya. Iya, benar. Ininya tinggi. Ini keren banget. Nah, gimana nih Mbak? Ketemu nih kita mau ngapain? Iya, mau ngobrol nggak sih Mas? Iya. Jadi ngobrol kegalauan aku lebih tepatnya. Apa-apa nih? Iya, sebenarnya kan belakangan ini tuh setiap kali buka medsosku pastinya ya, nggak Iya. tahu kalau medsosnya Mas Wid. Sama lah. Buka medsosku tuh belakangan ini tuh yang kenal maupun yang nggak kenal gitu ya Mas ya, banyak banget yang buat statement judgement gitu loh Mas. Jadi seolah-olah apa yang dia kerjakan itu adalah yang paling benar dan orang lain yang berbeda sama dia, baik itu dalam segi pemikiran maupun perbuatan, itu udah pasti salah gitu loh. Ngeganggu Eke. Gitu sih. Ya itu di medsosku belakangan cukup sering sih Mas, Iya. kayak gitu-gitu. Iya. Jadi gini, kalau kita tuh sering kali bisa melihat aibnya orang, tapi tidak bisa melihat aib sendiri. Bener banget, Ya bener. Jadi kita sibuk mengkoreksi orang, tapi Iya, benar. kita jarang mengkoreksi diri sendiri. Benar. Ya, itu yang pertama. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang merasa selalu dirinya paling benar. Iya sih, iya benar. Kalau sudah memiliki perasaan aku yang paling benar, pasti yang lain salah, Mbak. Gitu ya. Iya, makanya Oke. ada yang bilang kalau kita memahami, kita tidak mungkin menghakimi. Kalau kita menghakimi, pasti kita tidak memahami, Mbak. Kita belum punya pemahaman ya. Ya. Oke. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang sibuk untuk mengkoreksi orang, seharusnya kita mempunyai sebuah alat ukur atau indikator agar diri kita ini baik menurut indikator itu kan. Iya, logikanya sih gitu ya Mas ya. Iya. Iya. Nah, Ada tolak ukurnya paling ada enggak tolak ya. ukurnya. Iya. Apakah tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu ya kalau kita yang Muslim ya Al-Quran. Oke, Ya. kembalinya ke situ ya. Kembalinya ke Al-Quran lagi. Karena di situ ada di salah satu ayat yang mengisahkan tentang itu. Oke. Menyuruh kita melakukan hal itu. Ayat berapa Silakan tuh, Mas? dibuka surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-14. Nyontek ya Mas. Monggo. Oke. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Iya. Iya ya. Jadi kita disuruh baca kitab kita, baca aja dulu kitabnya. Kemudian sudah nggak sih diri kita itu sesuai dengan apa yang kita baca? Kok saya hakul yakin masih banyak belumnya ya. Banget sih Nah, Mas. ketika masih banyak belumnya, yuk kita sibukkan diri kita untuk mengkoreksi terus-menerus gitu. Oke, berarti mengoreksi diri sendiri dulu Benar. dari apa yang kita baca ya. Iya. Kemudian sembari itu kita bisa mengajak orang lain juga untuk ikut bersama-sama mengkoreksi dirinya Yes. terhadap Qur'annya juga. Atas dirinya sendiri Atas juga dirinya ya. dia juga. Iya. Jadi kita nggak sibuk saling mengejudge, tapi kita sibuk untuk memperbaiki dirinya masing-masing kan. Diri sendiri dulu aja Nah, ya. itu keren kan? Iya benar. Ya misalnya Mbak Ina ngajak saya, Mas yuk kita berquran. Nah ketika saya ikut berquran kan saya mengkoreksi diri saya juga. Betul. Semakin banyak orang melakukan itu,
semakin keren sih Mbak. Akhirnya nggak ada ngejudge lagi kan. Benar, Karena benar, kita udah sibuk untuk diri kita masing-masing. benar. Karena aku nemuin ada beberapa ayat juga yang mungkin di aku itu aku ngena, di Masjid mungkin ya, di Masjid mungkin ya biasa aja gitu. Karena mungkin Masjid sudah melakukan sementara aku belum gitu kan. Jadinya ya proses itu terus menerus ya Mas ya. Iya. Benar. Ya, ada kalanya ayat yang dulu kita baca biasa-biasa saja di momen-momen tertentu nampol ya. Iya benar agak ngegampar ya udahannya. Iya. Benar, sering Padahal banget. ayatnya sama. Iya. Udah Dibacanya dibaca berulang benar, kali gitu kan iya. Mas. Iya. Tapi ada momen tertentu, iya ya, ayat ini kan nyuruh kita begini ya gitu. Iya benar. Makanya ketika berquran itu butuh pemahaman. Iya. Nah, Oke. Gitu. Iya sih, benar sih. Jadi baiknya ya seperti itu ya. Kita membaca dulu Al-Qur'annya, mungkin bisa membaca dari referensi yang lain juga untuk mendukung apa yang ada di dalam Quran gitu ya Mas. Benar, untuk bisa memahami itu memang butuh banyak referensi yang harus kita baca ya. Iya. Nah, referensi itu banyak sahabat semua. Tapi saya sarankan carilah referensi orang-orang yang berkompeten. Ya. Berkompeten itu minimal ya dia sudah menulis buku. Bukunya diakui di berbagai kalangan gitu ya. Kemudian mungkin dia punya acara-acara di media-media yang lain, televisi, radio gitu. Kemudian juga ajarannya tidak menyimpang gitu kan. Iya. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa kita jadikan referensi. Sehingga dengan banyaknya referensi itu tidak membuat kita terdoktrin, Mbak Ina. Akhirnya ketika ada ayat dibacakan, bukan doktrin yang kita terima, tapi sebuah pemahaman. Terus ada cara apa lagi untuk bisa memahamkan gitu kan? Selain membaca referensi. Seperti yang kita lakukan hari ini Mbak Ina. Berdiskusi. Diskusi ya. Iya. Iya. Seperti yang Mbak Ina tahu, Islam itu pada waktu itu bisa sangat berkembang pesat. Di Mekah ketika Nabi ada di Madinah, itu karena bukan didoktrinkan. Tetapi dijadikan bahan omongan sehari-hari. Baik itu obrolan warung kopi, obrolan santai gitu kan. Nah, karena itu sering diobrolkan, maka sifatnya itu kayak sekarang ini bertukar pendapat, saling memberi pengertian. Oh, maksudnya ini, ayat ini maksudnya ini. Gibah faedah ya Mas? Ya, gibah berfaedah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu sih Mbak Ina, kalau menurut saya. Pentingnya untuk memahami agar apa? Yang terakhir nih, goalsnya. Berbuat. Kita itu disuruh berquran itu untuk berbuat goalsnya. Melakukan ya. Karena kayak aku pernah dengar tuh, kita tuh bisa disebut bermanfaat kalau memang kita berguna untuk orang lain. Berguna orang lain. Dan satu lagi, Allah menciptakan kita karena ada orang lain yang membutuhkan kita. Jadi keberadaan kita ini nggak sia-sia gitu. Allah menciptakan kita karena memang ada orang lain yang butuh kita, Mbak. Ya, jadi itu rangkaiannya. Makanya saya sering bilang yang disebut beriman itu apa? Diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Dan dilakukan dalam perbuatan itu. Begitupun ayat-ayat di Quran kita baca, ya kita niatkan dulu, kita baca, kita lisankan. Kemudian kita aktualisasikan. Saya rasa gitu sih Mbak. Iya sih. Ya kalau kita konteksnya belajar mengetahui soal isi Quran ya Mas ya. Literasi ya pasti kita disarankan untuk membaca karena ya itu untuk referensi kita sendiri. Nah aku tuh punya satu guru ngaji gitu ya Mas ya, untuk anak-anak tuh di rumah. Nah mereka belajar mengaji gitu kan. Nah, gimana Mas? Maksudnya apakah mereka tetap harus membaca mengingat mereka sudah punya orang yang sudah pasti lebih ngerti daripada ibunya juga gitu kan ya Mas? Kayak gitu. Apakah mereka tetap disarankan untuk mencari tahu, membaca gitu? Iya, yang pertama ya dilanjutkan ya, karena guru ngaji itu pasti tahu
panjang pendeknya, Betul, betul, tajwidnya ya betul, istilahnya. betul. Silahkan itu dilakukan. Kemudian selain itu silahkan juga mencari referensi agar ketika misalnya guru itu menyampaikan, oh artinya seperti ini misalnya dari sebuah ayat. Bisa jadi guru itu hanya menyampaikan yang tersurat. Betul. Tapi Bisa mungkin jadi. dengan kita banyaknya referensi, kita bisa memaknai yang tersurat itu menjadi tersirat. Oke. Oh, secara nggak langsung itu juga membuat si guru juga mau nggak mau belajar terus ya, Mas ya? Iya, Untuk bisa menjawab pertanyaan. benar. Oh, oke. Nah, Oke. sebenarnya makanya kalau gini ya, maksud saya, ketika kita mendeklar sebagai guru pun itu jangan sungkan atau nggak enak hati ngomong tidak tahu. Ya, 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 ngomong tidak tahu itu bukan membuat kita bodoh. benar. Orang tua juga gitu ya, Mas ya? Orang tua juga Oh, iya, begitu. orang tua juga Dan gitu. dulu para imam-imam juga begitu loh. Iya, iya, iya. Ketika mereka tidak tahu, mereka nggak jadi sok tahu. Iya, benar. Tapi mereka minta izin, nanti saya cari tahu dulu ya. Itu keren sih. Kalau udah ketemu jawabannya, nanti saya akan kasih tahu gitu. Sehingga jawaban tidak tahu itu tidak serta-merta membuat kita menjadi bodoh. Enggak. Iya, Justru jawaban yang paling bijak kalau menurut saya. benar. Dibanding pura-pura tahu, akhirnya ngawur gitu jawabannya. Kemana-mana. Kemana-mana gitu. Jadi nggak apa-apa Mbak, lanjutin. Syukur-syukur nanti ketika guru ngaji ini punya suatu pendapat, tapi anaknya Mbak juga punya pendapat dari referensi yang dia baca, kemudian bisa terjadi diskusi, kan lebih keren. Iya, benar. Lebih keren lagi, Benar. ngajinya lebih hidup. Benar. Heeh. Benar. Dan memang kita kan harus dilatih kritis kan. Iya, anak sekarang nggak usah dilatih kayaknya, Mas. Nah, Emang udah kritis ya. Oke, Gitu. iya, iya, iya. Jadi ya pertama memang kita harus introspeksi diri dulu gitu kan. Tolak ukurnya apa ya? Tolak ukurnya dengan kita berquran gitu Benar. kan ya, Mas. Terus untuk bisa mengerti isi Quran pun pertama kita baca, terus referensi, pemahaman yang lainnya gitu kan. Benar. Tapi terutama ya sebaiknya ada yang menggait Ada yang menggait. gitu kan ya, Mas. Benar. Iya, gitu-gitu. Menggait itu ada sosoknya, Iya. ada juga yang tidak ada sosoknya, yaitu apa? Tadi buku-buku yang kita baca, Iya, ya mungkin video-video atau Iya. audio-audio yang kita kenal, Iya. tapi dari orang yang berkompeten, Iya, Gitu iya, ya. yang qualified ya. yang qualified. Bagaimana penentuan qualified itu? Ya dia udah diakui sama banyak Iya. orang gitu, nggak cuma segelintir orang. Iya, Mungkin itu indikatornya yang bisa menjaga kita sehingga kita tidak menyimpang, Mbak. oke. Setuju, setuju. Gitu Dan ya? diskusi ya, Mas ya. Itu yang Oke. paling penting. Diskusi yang paling penting. Makanya ikut titik terang. Yes. Oke, Mbak Ina, ada lagi nggak? Kayaknya sih udah sih, Mas. Itu aja. Terima Oke. kasih banyak insight-nya. Sama-sama, saya juga terima kasih bisa di sini Iya loh, ngobrol-ngobrol santai di sini oke di banget. sore hari dengan es tebu. Iya. Baik, terima kasih ya Iya. sahabat semua. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih, Mas Wi. Saya Wiwit pamit. Saya Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.